Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholida Khairani Pane. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, adapun tujuan saya membuat video tersebut untuk menjelaskan sedikit tentang layanan informasi upaya membangun budaya membaca di era pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membangun budaya membaca di era pandemi COVID-19 ini. Nah, budaya membaca sudah mulai digencarkan sejak lama. Pernahkah mendengar kalimat buku adalah jendela dunia? Nah, ini merupakan hal yang paling benar dan sangat tepat. Dengan Anda rajin membaca buku, akan membuat pengalaman, ilmu, pengetahuan semakin luas. Tidak sedikit negara yang memperdayakan atau mengkampanyekan budaya membaca. Namun hanya sebagian negara saja yang melakukannya dengan tepat dan benar. Contohnya itu seperti negara maju. Mereka cenderung lebih senang membaca buku, terutama buku-buku bertema ilmu pengetahuan. Bahkan buku-buku lainnya yang dapat dijadikan panduan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain dapat mengembangkan skill, membaca buku dapat menambahkan wawasan mengenai kosakata, sehingga Anda akan memiliki ragam kata yang baru untuk menyuarakan sesuatu. Budaya membaca tidak hanya untuk anak-anak saja, melainkan untuk semua orang. Jika ingin maju seperti orang-orang di negara maju, banyak dari orang Indonesia yang masih belum memiliki fasilitas membaca. Namun, tekad untuk membaca sangatlah besar. Hal ini merupakan hal yang perlu diperhatikan, sebab di kota-kota besar seperti Jakarta, budaya membaca dapat dilakukan oleh segelintir orang saja, tidak semua. Mereka cenderung lebih memilih membaca media sosial ataupun membuka sosmed. Berikut saya akan membagikan sedikit trik agar Anda dapat menyukai membaca buku. Yang pertama, pilihlah buku yang Anda sukai. Karena kalau Anda menyukai buku tersebut, itu akan menimbulkan rasa bahagia dan semangat yang penuh agar lebih senang aja gitu kalau misalnya buku yang disukai itu kita baca. Nah, yang kedua, tentukan suasana membaca yang menyenangkan. Gimana sih suasana membaca yang menyenangkan? Nah, jika Anda sudah merasakan nyaman ketika membaca sebuah buku, maka akan menciptakan suasana membaca yang menyenangkan. Hal ini juga diterapkan untuk meningkatkan budaya membaca pada anak-anak. Anda dapat mengunjungi tempat yang menurut Anda nyaman untuk diri sendiri dan melakukan beragam hal seperti membaca buku dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, menentukan waktu yang tepat. Anda juga dapat menentukan waktu diri Anda sendiri untuk membaca buku. Misal nih, saat dalam perjalanan pulang kantor atau pulang kuliah, naik kendaraan umum, atau bahkan sedang berada di kafe, semua dapat Anda lakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Buatlah diri Anda nyaman dan seperti tidak dipaksa. Dengan begitu akan memudahkan Anda membaca buku dengan rileks dan nyaman.
Nah, mungkin hanya sampai situ yang saya dapat berikan trik agar membaca menyenangkan. Kalau Anda mau menambahkan trik membaca yang menyenangkan, bisa di kolom komentar saya nanti. Nah, tapi tidak semua orang gemar membaca buku. Ingat, kegemaran membaca tak hanya membuat anak-anak paham banyak ilmu, tapi juga bisa menumbuhkan kesenangan dan kepuasan diri. Membaca untuk kesenangan terbukti berpengaruh kuat pada pengembangan kosakata. Nah, keterampilan menjaga hingga matematika. Nah, maka dari itu peranan guru BK dalam pembelajaran daring atau online sangat berbeda dengan peranan guru mata pelajaran. Guru BK tidak hanya memberikan materi-materi apapun ataupun tugas-tugas yang malah memberatkan siswa. Guru BK hanya menyajikan layanan dalam pembelajaran daring melalui format yang bermakna bagi siswa. Guru BK berperan untuk mengatasi hambatan belajar serta peserta didik, pengembangan karakter baik di rumah, dan bagaimana membantu siswa dalam mengembangkan life skill atau keterampilan hidupnya sehari-hari. Hal ini tidak akan pernah luput dengan peran guru BK dalam menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik. Nah, dalam hal itu juga pembelajaran daring, siswa harus memiliki tanggung jawab personal dalam belajar dan dapat mengontrol sikapnya dalam belajar, serta menyelesaikan tugas-tugas melalui daring dan mengoptimalkan gadget yang dimiliki sebagai sumber belajar. Hal ini yang disebut sebagai self-regulated learning atau dapat diartikan sebagai dorongan bagi individu untuk mengelola pembelajarannya sendiri. Bagaimana dapat manajemenkan waktu di rumah, mengatasi hambatan belajar, dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Namun, begitupun tidak semua siswa memiliki self-regulated learning yang baik. Beberapa di antaranya mengalami hambatan dalam pembelajaran daring. Beberapa juga di antaranya mengalami kebosanan tinggal di rumah. Disinilah peran BK atau guru BK dalam membantu mengatasi permasalahan siswa selama pembelajaran daring. Lalu bagaimana tanggapan guru BK mengenai siswa yang bosan atau tidak mau membaca buku selama di rumah? Nah, jika siswanya tidak menunjukkan tidak memiliki HP, Android, paket, serta jaringan sinyal cukup sulit. Dan salah satu caranya adalah melalui media pembelajaran, WhatsApp group, dan aplikasi ruang guru, serta classroom. Siswa mengisi link Google Form sebagai wadah curhat permasalahan yang dialami siswa, dan penggunaan aplikasi ruang guru untuk memberikan layanan klasikal tiap minggu, serta meliputi pemberian materi layanan bimbingan bidang pribadi. Nah, mungkin hanya sampai di situ penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.